Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, NIM 2019-143682 dari kelas 5G mata kuliah pengembangan pembelajaran matematika SD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu diagram lingkaran. Sebuah diagram lingkaran adalah sebuah grafik statistik berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi irisan-irisan untuk menggambarkan proporsi numerik. Dalam sebuah diagram lingkaran, panjang busur setiap irisan proporsional dengan kuantitas yang diwakilinya. Kelebihan diagram lingkaran: menghemat space karena diagram lingkaran tidak memerlukan banyak tempat. Sedangkan kekurangan diagram lingkaran ialah diagram lingkaran tidak memperlihatkan ukuran data atau frekuensi masing-masing data. Tujuan pembelajaran ini ialah: yang pertama, menyajikan data ke bentuk tabel dan diagram lingkaran. Yang kedua, menentukan rata-rata hitung dan modus sekumpulan data. Yang ketiga, mengurutkan data serta menentukan nilai tertinggi dan terendah. Dan yang keempat, menafsirkan hasil pengolahan data. Diagram lingkaran. Diagram gambar menyajikan data dalam bentuk sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian sesuai persentase atau besar derajat setiap data. Berikut ialah tabel banyak kantong darah hasil donor pada hari Minggu. Golongan darah dan banyak kantong darah. Golongan darah A sebanyak 70, golongan darah B sebanyak 63, golongan darah AB 35, dan golongan darah O sebanyak 112. Berikut langkah-langkah membuat diagram gambar. Yang pertama, tentukan banyak data terlebih dahulu. 70 ditambah 63 ditambah 35 ditambah 122 sama dengan 280. Yang selanjutnya, tentukan besar sudut atau persentase dari setiap golongan darah. Dengan menggunakan derajat, golongan darah A sama dengan 70 per 280 dikali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Golongan darah B, 63 per 280 dikali 360 derajat sama dengan 81 derajat. Golongan darah AB sama dengan 35 per 280 dikali 360 derajat sama dengan 45 derajat. Sedangkan golongan darah O sama dengan 112 per 280 dikali 360 derajat sama dengan 144 derajat. Sedangkan menurut persentase, golongan darah A sama dengan 70 per 280 dikali 100% sama dengan 25. Golongan darah B sama dengan 63 per 280 dikali 100% sama dengan 22,5%. Golongan darah AB 35 per 280 dikali 100% sama dengan 12,5%. Dan sedangkan golongan darah O sama dengan 112 per 280 dikali 100% sama dengan 40%. Yang ketiga, buatlah lingkaran lalu bagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan besar derajat atau gunakan busur derajat. Yang keempat, jika semua data telah digambar sesuai dengan besar sudut, masing-masing buatlah keterangan di dalamnya. Di bawah ini ialah gambar hasil persentase dan derajat yang telah ditentukan tadi. Berikut adalah data terbanyak kasus COVID-19 di Asia Tenggara per 10 Juni 2020 ada sebanyak 3.195. Maka besaran masing-masing sudut juring adalah: Indonesia 1.959 per 3.195 dikali 360 sama dengan 220,73 derajat. Sedangkan Filipina 1.027 per 3.195 dikali 360 sama dengan 115,72 derajat. Sedangkan Singapura 25 per 3.195 dikali 360 sama dengan 2,82 derajat. Brunei Darussalam 2 per 3.195 dikali 360 sama dengan
0,22 derajat. Myanmar 6/3195 dikali 360 sama dengan 0,68 derajat. Thailand 58/3195 dikali 360 sama dengan 6,53 derajat. Dan Malaysia 118/3195 dikali 360 sama dengan 13,3 derajat. Itulah kasus COVID-19 di Asia Tenggara per 10 Juni. Berikut adalah contoh soal. Perhatikan diagram lingkaran di bawah ini untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 5. Diagram di atas ialah jumlah panen kedelai adalah 75 kuintal. Soal pertama, jumlah panen ketela adalah A. 10 kuintal, B. 30 kuintal, C. 20 kuintal, D. 40 kuintal. Soal kedua, selisih jumlah panen kedelai dan jagung adalah A. 40 kuintal, B. 45 kuintal, C. 35 kuintal, D. 30 kuintal. Soal nomor 3, jumlah panen padi adalah A. 105 kuintal, B. 125 kuintal, C. 150 kuintal, dan D. 90 kuintal. Soal nomor 4, pernyataan yang tidak benar berdasarkan diagram lingkaran di atas adalah A. Jumlah panen tertinggi adalah padi, B. Kacang dan jagung mendapatkan jumlah hasil panen yang sama, C. Selisih panen padi dan kedelai adalah 30 kuintal, D. Jumlah panen padi ditambah panen kedelai adalah 150 kuintal. Dan soal yang terakhir atau soal kelima, rata-rata jumlah panen adalah A. 60 kuintal, B. 50 kuintal, D. 65 kuintal, dan E. 55 kuintal. Silahkan kerjakan soal tersebut di buku latihan kalian. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya Khairunisa, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.